Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih. Mari kita awali pagi kita hari ini dengan bersama-sama memuji memuliakan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpuji termulialah nama-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu yang senantiasa memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami mau belajar melalui firman Tuhan sebelum kami memulai segala aktivitas kami. Oleh karena itu, terangi hati pikiran kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada satu hari ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 33 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini berbicara tentang hubungan antara seorang adik dengan abangnya. Dan firman ini barangkali dari mulai kita bersekolah minggu, kita sudah mendengarkan cerita tentang Yakub dan Esau, di mana Yakub melakukan kesalahan terhadap abangnya dengan mengambil hak kesulungannya melalui berkat ayah mereka, yaitu Ishak. Dan setelah kejadian itu, Yakub pergi karena dikejar rasa takut. Sehingga sampai 21 tahun antara Yakub dan Esau tidak bertemu. Kita bisa membayangkan antara abang dan adik tidak bertemu dalam waktu 21 tahun. Dan kondisinya bukan kondisi dalam keadaan damai. Tapi karena sang adik melakukan satu kesalahan terhadap abangnya, sehingga dia dikejar rasa takut dan dia berusaha untuk tidak bertemu dengan abangnya. Tentulah dalam pemikiran daripada Yakub, kalau dia bertemu dengan Esau, Esau pasti akan marah. Esau mungkin akan membalas dendam. Atau barangkali kalau ini diperhadapkan dengan kita ada di posisi Esau, mungkin kita akan melakukan hal yang sedemikian rupa. Tetapi apakah yang terjadi di dalam pasal 33 ini? Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa membaca bagaimana di ayat 4. Esau melakukan satu hal yang luar biasa. Dia berlari mendapatkan adiknya, dipeluknya dan bertangis-tangisanlah mereka. Yang mau kita lihat ada kasih dan pengampunan. Yang mau kita lihat dari seorang Yakub ketika dia melakukan kesalahan sekian lama, dia meninggalkan saudaranya, dia kembali dengan keberanian untuk meminta maaf. Inilah yang mau kita pelajari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana kita mau mengakui kesalahan kita, bagaimana kita bersedia untuk memiliki keberanian mengakui kesalahan ketika kita melakukan kesalahan tersebut. Dan kemudian kita harus mencontoh bagaimana Esau pun dengan penuh kasih dan pengampunan dia mengampuni saudaranya. Saudara-saudari yang terkasih, Allah punya kuasa mengubah hati manusia. Dendam dan permusuhan dapat dirubah jika kasih itu bertata di dalam hati. Dalam hubungan kita dengan orang lain, tentulah tidak semua hubungan atau relasi itu berjalan dengan mulus. Pasti kita pernah selisih paham, kita pernah bertengkar, kita pernah merasakan sakit hati, atau membuat orang lain juga sakit hati. Bahkan kemungkinan ada orang yang sampai menjadi dendam karena sakit hati. Melalui firman Tuhan, hari ini
kita diajak bagaimana benar-benar mau untuk mengakui kesalahan. Kita diajak untuk mengalah. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Yakub membujuk Esau untuk menerima pemberiannya. Sampai Esau pun mau menerima pemberiannya. Ketika dia menyadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan dan hidup dia penuh dengan berkat dari Tuhan, maka dia mau menyenangkan hati saudaranya, hati abangnya. Dan dia melakukan itu sebagai tanda penyesalan, sebagai tanda rasa bersalahnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Berapa sering kita terluka atau sakit hati karena orang sekeliling kita? Betapa sering kita juga menyakiti hati orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita sama-sama dengan kerendahan hati untuk datang ke hadapan Tuhan, membuka hati kita ini dipenuhi dengan kasih, agar kita pun mampu untuk mengampuni. Sehingga kita bersedia untuk mengalah, untuk meminta maaf, dan kita juga bersedia untuk memaafkan ketika orang lain datang untuk meminta maaf kepada kita. Banyak sakit hati, banyak ketersinggungan yang kita alami dalam setiap relasi kita, hubungan kita dengan sesama kita. Tapi melalui firman Tuhan, biarlah ketika terjadi ketersinggungan, ketika terjadi rasa sakit hati, kita tidak jatuh kepada dendam, tapi kita mau segera memperbaiki hubungan tersebut dengan bersedia untuk mengalah, untuk meminta maaf, dan juga untuk memaafkan. Biarlah kasih yang daripada Kristus ada di dalam hati kita bertata setiap waktu, sehingga kita mampu untuk memberikan kasih dan pengampunan kepada siapapun juga. Berjuanglah untuk melakukan ini, milikilah keberanian untuk melakukannya. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa di surga, kalau pada pagi hari ini Tuhan masih mengajarkan kami melalui firman-Mu, sehingga kami diingatkan di dalam hubungan kami dengan sesama kami manusia, dengan saudara kami. Bisa saja terjadi ada gesekan, ada sakit hati, ada ketersinggungan. Tapi Tuhan mengingatkan kami supaya kami jangan sampai menyimpan rasa dendam. Oleh karena itu, ketika hubungan kami dengan sesama kami kurang harmonis, maka Tuhan mengajarkan kami dan mengingatkan kami untuk mau mengalah, memaafkan, dan juga bersedia meminta maaf. Oleh karena itu, penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap hati kami memiliki kasih dan pengampunan di tengah-tengah hubungan persaudaraan kami dengan sesama kami manusia. Biarlah kasih karunia-Mu menyertai kami dalam satu hari ini, melakukan segala aktivitas kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.